Selamat pagi teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 16 akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menjelaskan materi dari rotasi dan dilatasi. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra tentang materi dari rotasi. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan menggunakan aplikasi GeoGebra, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu rotasi. Di mana definisi dari rotasi adalah sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi adalah yang pertama, arah putar. Untuk arah putar positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Dan untuk arah putar negatif berarti searah dengan jarum jam. Faktor yang kedua adalah jarak putar. Untuk jarak putar ini biasanya dinyatakan dengan satuan derajat. Faktor yang ketiga adalah pusat putaran pada titik tertentu. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan rotasi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita harus tentukan titik-titiknya. Di sini saya mengambil titik A-nya itu di koordinat 2,3, titik B-nya di koordinat 5,3, dan titik C-nya di koordinat 4,2. Setelah kita tentukan titik-titiknya, di sini saya akan membuat sebuah segitiga. Maka untuk membuat segitiga tersebut, kita klik poligon. Setelah itu kita hubungkan titik A dengan titik B. Selanjutnya kita hubungkan titik B dengan titik C, dan titik C kita hubungkan kembali ke titik A. Maka akan terbentuk sebuah segitiga ABC. Setelah kita tentukan segitiganya, maka kita membuat sebuah titik pusat di 0,0. Setelah kita tentukan titik pusatnya, selanjutnya kita membuat sebuah slider. Kita klik luncuran dan kita tempatkan slidernya di mana saja. Setelah itu muncul sebuah kotak seperti ini dan kita klik pada sudut. Maka di sini sudutnya 45 derajat. Kita tentukan interval minimumnya 0 derajat, maksimumnya 360 derajat, dan kenaikannya 1 derajat. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul slidernya atau sudutnya sama dengan 45 derajat. Setelah itu kita membuat segitiga bayangannya dengan cara kita mengetik rotasi dalam kurung T1, sudutnya yaitu alfa
Setelah itu kita enter, maka akan terbentuk segitiga ABC, yaitu segitiga bayangannya. Setelah itu selanjutnya untuk membuat slidernya bergerak secara otomatis, maka kita klik kanan pada slidernya, kemudian kita klik animasi, maka segitiga bayangannya akan berotasi secara otomatis atau berputar secara otomatis. Setelah itu dan nilai dari A aksennya itu sama dengan A, alfa, D, dan hasilnya 0,23,3,6. Dan B aksennya sama dengan B, A, D, dan hasilnya 2,83,5,1. Dan hasil dari C aksennya 2,28,3, dengan 66. Setelah itu kalau kita mau atau kita inginkan segitiga bayangannya meninggalkan jejak, maka kita klik kanan pada segitiga bayangan dan kita klik tampilkan jejak. Setelah itu kita klik kanan pada slidernya, kita klik animasi, maka segitiga bayangannya akan berotasi dan meninggalkan jejak seperti yang kita lihat. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang dilatasi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa itu dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu benda, tetapi tidak mengubah bentuk pada benda tersebut. Nah, di sini saya mengambil satu contoh soal, yaitu yang pertama itu, diketahui titik sudut suatu persegi panjang ABCD, A 2,1, B 5,1, C 5,3, dan D 2,3. Jika persegi panjang tersebut didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala, berapakah luas daerah bayangannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita membuka jendela GeoGebra seperti pada tampilan berikut ini. Yang kedua, kita akan menggambarkan titik-titik sudut dari persegi panjang ABCD pada koordinat kartesius. Klik pada titik baru, kemudian kita akan gambarkan titik koordinat A. Dikatakan A itu 2,1, B itu 5,1, koordinat dari C itu 5,3, koordinat dari D itu 2,3.
Lalu kita akan gambarkan persegi panjang ABCD dengan cara klik pada poligon, kemudian klik pada titik A, kita hubungkan pada titik B, hubungkan pada titik C, hubungkan pada titik D, dan kembali pada titik A. Nah, telah tergambar persegi panjang ABCD. Langkah selanjutnya, kita akan membuat titik pusat 0,0. Kita kembali pada titik baru, klik pada titik baru. Kemudian kita klik di sini titik pusat 0,0, akan muncul titik E. Nah, kemudian kita akan memilih dilatasi, klik pada dilatasi, yaitu kita pilih dari sini ada kata dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kemudian kita klik titik A, lalu klik pada titik pusat, akan muncul kotak dialog skala ya. Kemudian kita misalkan skala itu dengan besarnya skala 2 ya, kemudian kita klik OK, lalu akan muncul bayangan dari titik A. Nah, di sini kita akan mencari bayangan dari titik B, yaitu dengan cara yang sama. Klik pada titik B, kemudian klik pada titik E, kemudian skalanya 2. Oke. Nah, di sini sudah tergambar bayangan dari titik B. Selanjutnya kita gambarkan juga bayangan dari titik C. Klik pada titik C, kemudian klik pada titik pusat, kemudian skalanya 2. Oke. Ya, sekarang sudah tergambar bayangan dari titik C. Kemudian bayangan dari titik D, klik pada titik D, kemudian kita klik pada titik pusat, skalanya 2. Ya, di sini sudah tergambar bayangan dari titik ABCD. Nah, setelah titik-titik bayangannya tergambar, di sini kita akan menggambarkan persegi panjang bayangan dengan cara klik poligon. Kemudian klik di titik A aksen, hubungkan pada B aksen, kemudian hubungkan kepada C aksen dan D aksen, kemudian kembali pada A aksen. Telah muncul persegi panjang yang baru atau bayangan dari persegi panjang ABCD dengan faktor skala 2. Faktor skala tersebut bisa kita ganti-ganti dengan cara yang sama sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk mengetahui berapa luas dari area bayangan dari persegi panjang ABCD, bahkan kita juga perlu tahu berapa luas dari persegi panjang ABCD. Maka di sini kita klik pada area luas. Kemudian kita klik pada bidang persegi panjang ABCD. Nah, maka akan muncul luas dari persegi panjang ABCD, yaitu 6 satuan luas. Kemudian, untuk mengetahui luas bayangannya dengan faktor skala 2 tersebut, kita klik saja pada bidang bayangan. Kita klik pada bidang bayangannya, persegi panjang tersebut. Nah, di sini akan muncul luasnya, yaitu 24 satuan luas. Nah, sangat mudah kan mempelajari GeoGebra dalam pembelajaran dilatasi? Demikian cara menentukan luas persegi panjang ABCD atau cara menentukan perbesaran suatu benda dengan faktor skala 2
dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Demikian penjelasan saya tentang dilatasi. Sekian dan terima kasih.